Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Julianti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi BPR atau Bank Perkreditan Rakyat ini didefinisikan sebagai suatu bank yang melakukan kegiatan usaha ataupun operasionalnya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatan usahanya ini tidak memberikan jasa ataupun pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. BPR ini menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, simpanan tabungan, dan atau bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dengan itu. BPR diutamakan untuk para pedagang ataupun para pemilik usaha-usaha kecil dan juga para masyarakat yang ada di daerah pedesaan yang biasanya mereka ini kesulitan akses untuk dapat menerima pelayanan dari bank umum yang biasanya tersedia di perkotaan. Selanjutnya adalah landasan hukum dari BPR atau Bank Perkreditan Rakyat, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan secara tegas mengenai pengertian BPR yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau dalam prinsip syariah, yang dalam kegiatan usahanya ini tidak memberikan jasa ataupun pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai asas BPR. Dalam melaksanakan usahanya, BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi Indonesia yang dijalankan sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki 8 ciri positif dan 4 ciri negatif. Nah, pasal tersebut berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fungsi Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama itu ada memberi pelayanan perbankan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum. Yang kedua itu ada membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola nasional agar akselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat. Yang ketiga, itu menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, terutama bagi masyarakat pedesaan. Nah, yang keempat itu, dia ada mendidik dan mempercepat pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan lembaga keuangan, sehingga terhindar dari jeratan tertentu. Tujuan Bank Perkreditan Rakyat itu ada 4. Yang pertama itu, Bank Perkreditan Rakyat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua itu, ada menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan, sehingga para petani, nelayan, dan para pedagang kecil di desa dapat terhindar dari lintah darat, dan pelepas uang. Lalu yang ketiga itu ada melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sesederhana mungkin, sebab yang dilayani adalah orang-orang relatif rendah pendidikannya. Terus yang terakhir itu ada ikut serta memobilisasi modal untuk keperluan pembangunan dan turut membantu rakyat untuk berhemat dan menabung dengan menyediakan tempat yang dekat, aman, dan mudah untuk menyimpan uang bagi penabung kecil. Dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR ini juga memiliki sasaran, diantaranya masyarakat yang golongan ekonominya termasuk lemah, yang berada di daerah pedesaan maupun perkotaan. Contohnya seperti petani, peternak, nelayan, para pengusaha atau pedagang kecil, pegawai, dan bahkan pensiunan, yang mereka ini belum dapat atau belum bisa terjangkau oleh bank umum. Nah, adanya BPR ini juga diharapkan bisa mewujudkan adanya pemerataan layanan perbankan
pemerataan kesempatan berusaha, dan pemerataan pendapatan, serta untuk mencegah agar mereka tidak terjerumus atau tidak terjebak kepada para pelepas utang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan rentenir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanis Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat itu ada 4. Yang pertama adalah penghimpunan dana, yang kedua adalah pemberian kredit, yang ketiga adalah penyediaan dana, dan yang keempat adalah penempatan dana. Penghimpunan dana adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pemberian kredit. Pemberian kredit adalah memberikan kredit berupa kredit investasi, kredit modal kerja, serta kredit perdagangan. Layanan kredit yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat lebih beragam dan lebih berbunga rendah dibandingkan bank umum biasa. Penyediaan dana adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Penempatan dana adalah menempatkan dana Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, hingga produk lainnya. Kegiatan usaha yang tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat itu ada 5. Yang pertama itu menerima jenis simpanan berupa giro dan ikut serta dalam melakukan lalu lintas pembayaran. Yang kedua itu ada melakukan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pelaku pedagang valuta asing dengan izin Bank Indonesia. Yang ketiga itu ada melakukan penyertaan modal. Yang keempat itu ada melakukan usaha perasuransian. Dan yang kelima itu ada melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana disebutkan pada butir 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penghimpunan dana Bank Perkreditan Rakyat. Penghimpunan dana Bank Perkreditan Rakyat ada 4. Yang pertama adalah dana sendiri, yang kedua adalah dana dari deposan, yang ketiga adalah dana pinjaman, dan yang keempat adalah sumber dana lain. Dana sendiri berasal dari modal sendiri. Meskipun untuk usaha suatu bank, proporsi dana sendiri ini relatif lebih kecil apabila dibandingkan dengan total dana yang dihimpun ataupun total aktifannya, namun dana sendiri ini tetap merupakan hal yang penting untuk kelangsungan usahanya. Dana dari deposan berasal dari deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu yang berasal dari nasabah perorangan atau badan. Dana pinjaman berasal dari pinjaman antar bank, dapat berupa pinjaman jangka pendek ataupun pinjaman jangka menengah. Sumber dana lain berasal dari sumber-sumber lain yang tidak dapat digolongkan ke dalam dana sendiri, dana dari deposan, ataupun dana pinjaman. Sumber-sumber tersebut antara lain setoran jaminan, dana transfer, surat berharga pasar uang, serta diskonto Bank Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat. Syarat kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat ada 5. Yang pertama adalah Badan Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, Pemerintah Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, serta pemerintah daerah. Yang kedua adalah Bank Perkreditan Rakyat yang membentuk hukum koperasi. Kepemilikan diatur berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian yang berlaku. Yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk perseroan terbatas. Sahamnya hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Yang keempat adalah perubahan kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia. Dan yang kelima adalah merger dan konsolidasi antara BPR serta akuisisi BPR wajib mendapat izin Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah.